Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari Bapak. Jadi kami ingin mempresentasikan tugas pramuka yang berjudul saya Emanuel atau Dr. Adi dengan Adi Profesor sebagai moderator. Saya Zainal Abidin sebagai pemateri. Saya Iqbal Fadli sebagai pemateri. Saya Dr. sebagai pengganti. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Zainal Abidin. Baik, sejarah kepematuan. Bahkan ini dimulai pada tahun 1900 ketika Robert Baden-Powell, seorang wetenant atau bintang di Raya dan William Alexander, pendiri Boston, mengadakan perkemahan di paduan pertama di sebagai jambu di Kepulauan Osean Inggris. Materi selanjutnya dibacakan oleh Kulit. Dari Baden-Powell sebagai keterampilan dasar psikologi seorang boysport atau padu menginspirasi orang yang selanjutnya digerakkan kepaduan berhak diangkat sebagai kepala suku utama dari gerakan pendidikan Materi berikutnya itu orientasi kepala dunia. Pada dunia berawal dari seorang suku Inggris yang merampok atau berpengalaman dalam tugas di Amerika dan adalah Powell dan Jacob Dewey yang bernama lengkapnya Robert Smith Baden-Powell. Namun lebih dikenal dengan Baden-Powell lahir pada Apa? Ini besar. Sekarang jawabannya Din, aku udah nambahin. Aku udah bikin dulu. kemudian mengalahkan bahasa dulu dan mengambil pendidikan kepramukaan adalah pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan untuk mendidik pelajaran dan generasi muda dalam upaya mencapai tujuan nasional. Bagaimana yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat. Dengan demikian pendidikan kepramukaan yang merupakan lembaga pendidikan luar sekolah bersifat non formal yang merupakan bagian dari pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Pendidikan kepramukaan diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan luar sekolah dengan menggunakan prinsip dasar metode pendidikan. Kepramukaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak dan pemuda guna menumbuhkan mereka akan menjadi generasi yang lebih baik. Baiklah, dari teman-teman Saya. Aku kirim. Aku dulu. Mana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kepramukaan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Dia, sabar gantian dulu. Saya Nuzul Ahmadani dengan NIK 170. Izin bertanya, bagaimana kepramukaan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Terima kasih. Aku.
Saya Dina Persuti dengan ID 072 izin bertanya, bagaimana sejarah awal terbentuknya gerakan pramuka di dunia dan siapa tokoh yang berperan penting dalam pendiriannya? Sekian. Udah. Di grup ada pula atas. Banyak nih 5 pertanyaan. Ada ibu. 7, woy. Aku yang megang ini kalian 7. Hatiku. Bukan dari beli asu. Lagu. Kasihan tuh ada yang Nanti aku mau nambah. Ini nambah punya lucu. iya benar. 2 sesi kan? Tidak 2 sesi. Tidak ini. Bukan. Bukan be. Ini apa? Oke, apa pakai jalan-jalan? Pikir. Biar balik jalan-jalan. Mixi. Omongan cahaya ya. Di sini omongan cahaya galau aku rasa. Iya kan lo Itu ini gitu. Sebabnya aku belum tadi ibu dia berserang. Aku juga ya. tuh kawanmu tuh. Bisa dia pakai baju itu. Segini aja waktu. Mohon maaf saya di sini saya akan menjawab Tahu dia kalau di videoin. Siapa Robert Badril dan apa kontribusinya dalam mendirikan gerakan persatuan pernikahan? Robert Badril lahir pada tahun 22 Februari 1897 adalah pendiri gerakan Pahlawan dan dikenal sebagai Bapak. Dia mewakili karirnya sebagai Coba jadi dalam Inggris, tugas di berbagai lokasi, dia dan
Kontribusi utama Bantul Power dalam pendirian gerakan perpaduan dimulai pada tahun 1907 ketika ia menyelenggarakan perkemahan di Pulau Indonesia. Kegiatan ini merupakan 10 anak laki-laki dari sosial dan dari gerakan pramuka. Tahun berikutnya ia menerbitkan buku Scouting for Boy yang menjadi panduan utama bagi gerakan ini dan menyebar ke seluruh dunia. Mungkin itu saja jawaban saya. Apakah ada mau menambahkan? Baik, tidak ada menambahkan. Lanjut pertanyaan. Dan dari saudari Diana Putih. Baiklah, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya lanjutkan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari dia tentang bagaimana Jadi dalam kepramukaan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tingkatan pramuka siaga, itu biasanya berusia 7 sampai 10 tahun. Metodenya itu bermain sambil belajar. Kegiatannya permainan edukatif, cerita inspiratif, keterampilan dasar, baru 11 menit. Itu bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian disiplin dan kerja keras. 11. Tahap yang kedua dalam kepramukaan itu ada pramuka penggalang yang usianya 11 sampai 15 tahun. Ini menggunakan metode latihan keterampilan utama menggunakan sistem gabung. Kegiatannya yaitu kemah, pembelajaran, pelanggan, sama sandi, semaput, dan proyek. Tujuannya mengembangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Yang ketiga ada tahap pramuka penegak yang berusia 6 sampai 20 tahun. Tahap ini menggunakan metode pengembangan karakter dan kepemimpinan. Kegiatannya seperti perkemahan aksi, ekspedisi, khusus kepemimpinan dan proyek komunitas. Tujuannya untuk menyiapkan generasi muda yang mandiri, inovatif, dan peduli sosial. Tahap yang terakhir itu ada pramuka pandega yang usianya 21 sampai 25 tahun. Pada tahap ini menggunakan metode kemandirian penuh dengan sistem pracara berbasis diskusi dan proyek nyata. Dalam tahap ini biasanya kegiatannya berupa penelitian sosial, pengabdian masyarakat, dan program kepemimpinan lanjut dengan tujuan mempersiapkan pemimpin masa depan yang berdaya guna dan berkontribusi bagi bangsa. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ini pertanyaan Ya. Tidak ada? Apakah ada? Kalau tidak ada, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Diana Putih. Pertanyaannya, bagaimana sejarah awal terbentuknya gerakan pramuka di dunia dan siapa yang berperan penting dalam pendirian gerakan pramuka di Indonesia pada tahun 19 di Inggris dengan tokoh dan sangat berperan penting dalam pendiriannya yaitu Robert Baden-Powell. Baden-Powell seorang pemuda tentara Inggris memulai gerakan pramuka yang mengadakan kemah di sebuah pulau Inggris untuk anak-anak. Tujuannya untuk memberikan pendidikan luar sekolah dengan cara yang menyenangkan, yang melibatkan aktivitas fisik, pengembangan karakter, dan keterampilan hidup. Ide dasar berfokus pada kebugaran fisik, keterampilan alam, serta pengembangan karakter dan kepemimpinan. Ada yang ingin menambahkan? Diana. Itu aku tuh apa cuy? Simpulan. Lah, orang masih nambahin aku.
Pada tahun 1910, gerakan pramuka mulai menambah ke berbagai negara, termasuk Amerika, Kanada, Australia, dan banyak negara di Eropa. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama diadakan di London, Inggris, yang mempertemukan para pramuka dari berbagai negara dan memperkuat persaudaraan internasional dalam gerakan ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya gerakan mana? 087 087 Leler, Odi, tim 078. Tim Kocak, Cak. Munir, angka berapa? 068. Pertanyaan tadi apa? Betul-betul di mana? Ya, apa? Tim ke berapa ya? Saya akan baca pertanyaan dari Marcel itu apa perkembangan? Dan membina generasi muda agar menjadi bertanggung jawab, mandiri dan membimbing manusia yang baik. Pramuka juga bertujuan untuk menanamkan nilai nilai luhur seperti cinta tanah air, kerjasama, serta pendidikan jabatan bersama dan lingkungan. Sebab itu pramuka tujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan berbagai kegiatan yang mengembangkan kejujuran, keselamatan dan kebersamaan. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Tambahkan. Ya, Femi, ngapain? Ini mau menambahkan nggak? Ada yang menambahkan? Udah, Bu. Bibi. Ini Bibi. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Bibi. Pindah apa itu? Belum pakai ada lagi. Penggunaan teknologi dalam kegiatan pramuka. Yang pertama yaitu penggunaan aplikasi. Pengembangan aplikasi untuk membantu pengelolaan kegiatan pramukaan seperti aplikasi untuk pengelolaan data anggota, aplikasi untuk pengelolaan kegiatan dan aplikasi untuk pengelolaan komunikasi. Kedua, yaitu penggunaan media sosial. Yang ketiga ada penggunaan teknologi informasi. Nah, pengembangan keterampilan digital ini ada dua, yaitu pengembangan keterampilan digital dan pengembangan keterampilan coding. Nah, yaitu ada manfaatnya adalah meningkatkan efisien, meningkatkan efektivitas dan keterampilan digital. Ada yang mau menambahkan? Aku.